Sehingga akhirnya mereka nggak pernah sampai di tujuan. Nah, saya sebelum datang ke Surabaya, saya dari Denpasar, saudara. Dan saya dari Denpasar nggak mungkin berenang sampai di sini. Saya naik pesawat. Ketika saya naik pesawat, maka pilot berkata bahwa pesawat ini akan membawa Anda ke Surabaya. Dan dia akan beritahukan cuaca seperti apa. Dan ketika dia beritahukan, saya pasang seatbelt dan saya tidur. Bisa bayangkan nggak? Kalau pilot saya pasang seatbelt dan pilotnya bilang begini, penumpang yang terhormat, saya juga bingung mau antar Anda kemana. Masih ada yang masih tetap tinggal di dalam pesawat? Nggak ada yang berani. Kenapa? Pilot nggak tahu tujuan mau bawa Bapak Ibu kemana. Kita akan landing di hutan rimba di mana Bapak Ibu nggak tahu. Kita ada di mana. Kita akan landing di tengah samudera yang sangat luas dan kita tidak tahu kita ada di mana. Tapi kalau kita tahu tujuan hidup, maka angin boleh datang, badai boleh datang. Amin. Tapi kita tahu kita akan tiba di mana. Nah, banyak orang Kristen nggak tahu dia mau kemana. Coba kasih tahu kiri kanan. Tahu kamu mau kemana? Berapa banyak yang mau masuk surga? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan yang mau masuk surga. Turunkan tangan. Yang mau pergi sekarang. Nah, ini masalah. Ya. Yang mau masuk surga banyak angkat tangan, mau pergi sekarang cuma satu yang angkat tangan. Kalau takut kehilangan nyawa, benar-benar kehilangan nyawanya. Tapi kalau tidak takut kehilangan nyawanya, akan memperolehnya kembali 1000 kali lipat, 100 kali lipat maksud saya. Nah, malam ini saya akan bicara tentang sebuah karunia dasar atau panggilan atau mengenal karunia dasar orang percaya. Mengenal karunia dasar orang percaya. Kita lihat beberapa ayat dulu sebelum kita masuk. Karena ini seminar, jadi malam ini saya teaching kepada saudara. Tapi di tengah-tengahnya kita ikut flow dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita flow dengan Roh Kudus. Mengenal karunia dasar orang percaya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Alkitab berkata begini, kamu tidak boleh kekurangan dalam satu karunia pun. Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, kira-kira saya terjemahkan bebas seperti itu. Itu berarti bahwa Bapak Ibu, saudara dan saya, kita harus penuh dengan karunia atau mengenal karunia dasar yang Tuhan berikan kepada kita. Minimal karunia dasar. Amin. Atau disebut gift, pemberian yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Ayo kita lihat beberapa ayat lagi. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Baca dengan keras. 3, 2, 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya simpelkan kepada saudara. Pertama, Tuhan berkata begini, bahwa kita tidak boleh kekurangan dalam satu karunia pun. Dan untuk orang yang mau dipakai Tuhan dalam karunia-karunia, maka mereka harus punya sebuah dasar untuk membangun. Di atas karunia-karunia itu namanya kasih. Ingat ini ya. Kalau orang punya karunia tanpa dasarnya kasih, maka lama-lama dia akan ambil karunia itu hanya untuk menonjolkan diri sendiri, pamer untuk diri sendiri, bahwa dia yang paling hebat, bahwa dia yang idol, dan lama-lama curi kemuliaan Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan meninggalkan gereja. Alkitab pernah berkata bahwa kemuliaan Allah pernah tinggalkan Yerusalem, dan Daud mencoba membawanya kembali pertama kali. 2 teman baiknya mati, Usa dan Ahio. Karena Daud mencoba memakai dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara kebangunan kereta baru, padahal harus dipikul di atas pundak para imam. Yang kedua, baru dia mengerti tentang apa itu, tentang membawa kembali kemuliaan Tuhan, yaitu dengan memikulnya. Tapi setiap 6 langkah, mereka harus mempersembahkan 2 ekor lembu.
Dan saya temukan sebuah literatur, dari rumah Obed-Edom sampai Yerusalem, Daud berhenti 3.500 kali. Kali 2 ekor lembu, maka 7.000 ekor lembu dibawa, dipersembahkan di hadapan Tuhan. Berarti perjalanan dari rumah Obed-Edom sampai ke kota Daud, Yerusalem, itu penuh dengan darah, penuh dengan korban, untuk mengembalikan yang namanya kemuliaan Tuhan yang pernah hilang itu. Tapi saudara tahu, bukan cuma korban yang dipersembahkan. Alkitab berkata, Daud membawanya bukan cuma dengan korban, tapi membawa pulang dengan sukacita. Amin. Salah satu buah roh adalah Sukacita. haleluya. Amin. Berarti begini. Ketika saudara dan saya, ketika Anda dipanggil, tahu karunia, bisa bernubuat, ngusir setan, menyembuhkan orang, Anda bisa menafsirkan karunia bahasa, karunia Roh Kudus dan sebagainya, dan Anda merasa bahwa itu karena saudara, maka saudara ada di daerah yang saya sebut rawan bahaya. Kejarlah karunia-karunia roh, terutama karunia Bernubuat. nanti besok baru kita bongkar habis. Amin. Malam ini saya mau Bapak Ibu temukan karunia dasar Bapak Ibu. Karunia dasar Bapak Ibu bisa ditunjuk oleh para nabi yang bernubuat. Karuniamu ini. Ketika beberapa tadi, karuniamu ini, langsung tahu itu karunianya. Tapi malam ini saya akan coba untuk menarik karunia-karunia itu keluar. Bisa ketahuan bahwa karunia Bapak. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, angkat tangan. Yang belum dibaptis Roh Kudus, malam ini waktu saudara. Haleluya. Karunia adalah pemberian. Karunia adalah gift. Dan ada 2 jenis karunia yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dibagi dalam 2 hal besar. Yang pertama adalah karunia jabatan atau jawatan, atau saya sebut dengan karunia Yesus Kristus. Jadi karunia Yesus Kristus yang kita sebut dengan 5 jawatan. Nabi, Rasul, Guru, Penginjil, Gembala. Dan Bapak Ibu, ini disebut dengan karunia pelayanan. Karunia pelayanan atau karunia jabatan atau jawatan itu tidak diberikan kepada semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang. Hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang jadi gembala. Gembala di gereja ini cuma satu, Bapak Pendeta Wesley. Amin. Coba kalau semua orang, saya juga gembala, jadi kacau itu tuh Di bisnis. rumah masing-masing. Di rumah masing-masing jadi gembala. Amin. Tapi secara organisasi, organisme, maka organisme di rumah jadi gembala, organisasi ada gembala di sini. Amin. Makanya 5 jawatan ini atau disebut dengan karunia pelayanan tidak diberikan kepada semua orang, diberikan oleh Tuhan Yesus menurut calling pelayanan. Makanya ada 5 jawatan: Nabi, Rasul, Guru, Penginjil, Gembala. Saudara tahu begini bahwa Nabi pasti bernubuat, tapi orang yang bernubuat belum tentu Nabi. Ulangi ya, Nabi pasti bernubuat, tapi orang yang bernubuat belum tentu Nabi. Singa itu binatang buas, tapi tidak semua binatang buas itu singa. Haleluya. Yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu malam ini apa? Karunia bernubuat. Sebab hak paten untuk 5 jawatan pelayanan ada pada Tuhan Yesus. Saya dulu nggak mau jadi gembala. Sampai hari ini kalau saya selalu bilang ke jemaat, kalau ada pilihan, saya nggak mau jadi gembala. Tapi nggak bisa lari, dipilih. Bapak pendeta, Bapak gembala nggak bisa lari. Kita berdua dipilih. Saya bersyukur saya bukan gembala pure. Bapak bukan gembala pure. Gembala pure dalam Kisah Rasul adalah Yakobus. Tidak pernah keluar dari pintu Yerusalem, hanya tinggal di Yerusalem doang. Tapi Rasul Paulus itu keluar terus jalan kemana-mana. Nah saya dalam 1 bulan
Bisa jalan 6 kali tinggalkan itu jemaat. Sampai jemaat bilang begini, gembala kita itu jarum super. Apa itu jarum super? Jarang di rumah, suka pergi. Nah, saya pergi 3 minggu, pergi 2 minggu, 2 minggu stay. Lebih dari 2 minggu, kursinya miring, mulai dimarahin. Kenapa kursinya miring? Kenapa bukunya miring? Kenapa ininya miring? Kenapa pakai sepatu nggak cocok? Kenapa baju? Istri saya bilang, sayang, kamu kapan punya jadwal keluar? Artinya Nabi stres di dalam rumah. Saya nggak bisa duduk di belakang kursi terus. Karena itu calling, panggilan. Haleluya. Kemudian yang kedua, kalau karunia jawatan adalah karunia Yesus Kristus ada 5. Karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12:10, 1 Korintus 14:25, 29 sampai 31. Baca aja ya. Karunia Roh Kudus itu ada 9 karunia utama. 33 karunia motivasi. Kalau saya cuma bahas 9 karunia utama, 33 karunia motivasi, 1 tahun kita seminar nggak cukup. Nggak cukup 1 tahun. Saya pernah bahas di dalam gereja lokal 2 tahun setengah, Pak Wes. Seluruh karunia dibongkar 2 tahun setengah. Berseri, tak, 2 tahun setengah. 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Karena tujuan saya adalah jemaat menemukan panggilan, sehingga tidak iri hati ketika lihat orang bernubuat, tidak iri hati ketika lihat orang mendemonstrasikan kuasa Allah, tidak iri hati ketika lihat orang menafsirkan karunia bahasa roh, tidak iri hati ketika punya karunia untuk pengetahuan, tidak iri hati ketika lihat orang punya karunia iman. Masing-masing sudah dipanggil dengan karunia dasar. Kalau Bapak Ibu setia dengan karunia dasar, maka nanti akan ada ekspresi karunia yang namanya ditambahkan. Haleluya. Beberapa teman-teman saya katakan gini, Pak Luther, rasanya di dalam diri kamu sepertinya ada semua. Saya katakan begini, tujuan saya memperlengkapi tubuh Kristus, nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau itu Tuhan kasih, saya pakai itu membangun tubuh Kristus. Bukan untuk membanggakan diri atau menonjolkan diri. Karena berbahaya Bapak Ibu, kalau kita mulai dipakai dalam bernubuat, kita akan dicari semua orang. Semua orang akan kejar kita, minta dinubuatin. Termasuk saudara yang lagi lihat saya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dipanggil kemudian datang dengan karunia-karunia ini, maka jemaat akan ngantri. Hebatnya saya keliling seluruh Indonesia, bahkan pergi sampai di luar, hanya di Surabaya. Ketika pendeta mau berdoa, dia rekam nubuatnya hanya di Surabaya. Dan saya beritahu kota ini akan menjadi kota yang akan melahirkan begitu banyak karunia-karunia rohani, karena Anda mengejarnya dengan cara yang luar biasa, yang tidak semua kota lakukan. Bahkan di gereja lokal saya, nggak ada jemaat yang mau rekam. Di sini, orang pada rekam. Bahkan bikin berseri-seri. Ya, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Dan dia selalu berkata gini, Pak, kok pendeta A, pendeta B, pendeta C, nubuatin saya sama semua. Ada yang ngomong ke saya katakan, kalau Tuhan ngomong sama semua, jangan bangga. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan yang pertama Tuhan ngomong, makanya Tuhan ngomong ulang-ulang. Itu berarti ketidaktaatan. Jangan-jangan nanti satu saat Tuhan nggak ngomong lagi dengan saudara. Besok baru kita bahas. Saya nggak bahas itu, saya nggak keluar dari situ. Besok baru kita bahas. Besok baru kita kupas kulitnya, ambil isi jeroannya, lalu pasang yang baru, hati yang baru, roh yang baru. Amin. Kan ada ayatnya tuh. Yeskel 36, 25, 26, 27. Aku memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Berarti kalau komputermu hang, maka Anda dan saya nggak usah brainwash, ganti komputer baru. Amin. Berarti besok kita ganti hati baru. Amin. Baru roh yang baru diberikan.
Katakan, Ada 9 karunia utama, saya tunjukkan 9 karunia utama kepada saudara. Karunia pertama namanya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Itu karunia, 9 karunia utama. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ada banyak ayatnya. Yang kedua adalah karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Saya akan batasi, kalau bahas semua nggak selesai, saudara. Saya akan batasi di karunia bernubuat saja. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, orang Surabaya paling unik. Saya kemana-mana, saya ke Jakarta keseringan, nggak ada yang rekam seperti orang Surabaya. Saya datang tanya Tuhan, Tuhan kenapa orang Surabaya? Tuhan bilang, karena aku mau pakai itu kota untuk menjadi alat pilihan dalam tangan. Yes. Cuma kamu perlu datang dan ajarkan mereka malam ini untuk ganti hati mereka. Untuk jangan diomongin ulang-ulang, satu kali ngomong lakukan firman Tuhan. Yes. Yes. Bapak Ibu jangan balikin saya, Pak, kalau ngomong ulang-ulang karena ada kitab ulangan. Itu karena kekerasan hati Israel ditulis ulang. Betul. Haleluya. Yang ketiga adalah karunia iman. Yang keempat adalah karunia untuk menyembuhkan. Ini 9 karunia utama. Yang keenam adalah kelima adalah 4 ya. 5 adalah karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam adalah karunia bernubuat. Hari ini sama besok kita akan ada di karunia ini aja. Karunia bernubuat kita akan kupas tuntas. Amin. Karunia bernubuat. Yang ketujuh adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 8 karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. Dan yang 9 adalah karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Ada di mana semua? 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Semuanya tertulis di situ. Tapi malam ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah karunia bernubuat. Bapak Ibu tahu begini bahwa jawatan Nabi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tapi karunia bernubuat bisa diberikan kepada semua saudara dan saya. Berapa banyak yang mau terima itu? Kalau Bapak Ibu bisa bernubuat, berarti Bapak Ibu nggak perlu tergantung dengan seseorang. Alangkah baiknya kalau semua bernubuat, Anda akan mempermudah pekerjaan gembala. Alangkah baiknya kalau semua usir setan, Anda akan mempermudah pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Betul? Saya berulang-ulang kali tengah malam, jemaat datang tutup toko nggak bisa karena karyawannya kesurupan. Saya lihat jam 1 subuh. Saya sudah bilang ke jemaat, jangan bangunkan saya, telepon saya di atas jam 10. Karena saya tidur lebih cepat, bangun pagi-pagi, doain Anda satu-satu. Ada yang nekat datang karena kesurupan nggak bisa pulang. Pak Gembala minta maaf, Pak. Anak-anak di rumah bangunin. Ada yang datang, ada kok yang datang. Kenapa kok? Karyawan kesurupan. Saya bilang, oke kok saya pergi. Dengan celana pendek, dengan kaos oblong. Kok nyetir karena waktu tidur, saya tidur. Nanti kalau sampai di toko, sampai di restoran bangunin. Saya lagi naik. Perempuan itu kecil dipegang sama 10 orang. Dia belum lihat muka saya. Roh jahat dalam dia teriak, jangan panggil orang itu. Ini belum lihat muka saya. Dia udah teriak, jangan panggil orang itu. Itu 10 orang laki-laki, 2 dipegang kepala, 2 di tangan, 2 di kiri, 2 kaki. Dia dilempar satu-satu. Saya bilang keluar semua. Pak, kita 10 aja dilempar keluar. Kok ikut saya? Pak Gembala, saya takut, Pak. Ikut, supaya jangan bangunkan Gembala malam-malam. Sudah basah roh, sudah ikut saya di belakang. Masuk memberontak, malaikat ikat kaki tangan, tidak bergerak.
Dia lagi ngoceh-ngoceh ini. Malaikat katupkan mulutnya. Hanya ucapkan perkataan yang aku ucapkan. Kok ngusir. Maju kok. Suara dia kencang sampai cuma baru 1 menit langsung habis suara. Kalau orang takut suaranya besar langsung habis suara. Kemudian roh jahatnya diusir. Bebas. Cuma 3 menit saya pulang. Kok antar saya pulang? Dia bilang, Pak Gembala, kok bisa cepat sekali? Kok ada kuasa? Lain kali kalau kesurupan, kok yang usir setan. Kalau masih nggak usir, saya kunci kau dengan orang kesurupan di dalam ruangan. Nanti lihat siapa yang kesurupan. Haleluya. Tapi malam ini kita bicara tentang bernubuat. Setiap orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh, maka Tuhan sudah memberikan kepada mereka yang namanya karunia dasar. Amin. Bagaimana menemukan karunia dasar itu? Yang pertama itu tanya kepada Roh Kudus. Kan yang memberikannya Roh Kudus. Namanya karunia Roh Kudus. Berarti tanya kepada pemberinya, yaitu Roh Kudus. Amin. Yang kedua, karunia-karunia dasar bisa dikonfirmasi oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para nabi, oleh orang yang Tuhan dipercayakan untuk bernubuat kepada saudara. Yang ketiga, karunia dasar bisa ketemukan melalui passion, dorongan. Contohnya begini, ketika Anda doain seseorang, doamu jadi berbeda. Kok setiap kali doaku ada pernyataan Tuhan. Setiap kali doaku, aku lihat kamu begini, lihat kamu. Itu berarti karunia nubuatan di dalam penglihatan. Bapak Ibu ketika lihat orang sakit, rasanya ada dorongan begini. Ayo doain, ayo doain, ayo doain. Awalnya takut, tapi dorongan itu kuat. Jangan tahan, karena setan gak mungkin suruh Anda doain orang sakit. Setan akan bilang cepat pulang karena dia mau mati. Tapi Roh Kudus akan dorong kita untuk menolong orang lain, apapun hasilnya. Amin. Contoh, kalau Anda lihat orang kesurupan, 1 jemaat lari, Anda yang berani datang. Sekalipun Anda takut, tapi Anda datang. Dan Anda usir setan, sekalipun Anda belum mengerti. Ada dorongan yang kuat, seperti ada singa yang mengaum dalam roh saudara. Untuk Anda datang dan Anda mau usir setan itu. Karunia untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Nah, kita bisa tahu dari dorongan-dorongan itu. Berapa banyak yang pernah rasa seperti itu? Malam ini Anda sudah mulai tahu. Kok itu panggilanku? Masalahnya adalah Bapak Ibu cuek. Bapak Ibu mau pakai helm orang lain, jubah orang lain. Saya mau jadi sama dengan pendeta itu. Saya mau jadi sama dengan hamba Tuhan itu. Padahal kita dipakai masing-masing dengan karunia yang Tuhan percayakan. Bayangkan kalau seluruh tubuh ini kepala, jadi lucu saya. Bayangkan kalau seluruh tubuh ini adalah kaki, jadi lucu saya. Betul? Bayangkan kalau seluruh tubuh ini mata, mengerikan banget. Betul? Bayangkan kalau itu telinga, wow, itu sarang lebah. Masing-masing kita sudah ditentukan di porsi kita ada di mana. Berfungsilah di situ karena Yesus adalah kepala. Amin. Amin. Makanya begini, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang punya, kalau lihat orang itu nggak tahan, selalu mau kasih berkat, mau tolong dia, tanya, kamu sudah makan atau belum? Kamu anaknya sekolah atau tidak? Karunia untuk memberi kemurahan. Bapak Ibu jangan pikir bahwa itu biasa. No. Itu salah satu karunia motivasi. Amin. Makanya semua karunia ini harus dibangun untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Apa tujuan Tuhan berikan kepada kita karunia? Kan ini pertanyaannya. Kalau tahu dasar karunia, yang tahu dasar karunia tadi seperti ada dorongan berapa banyak? Berapa banyak? Cek. Biasanya rasa apa? Kepingin doain. Pernah doain orang? Pernah doain orang? Sembuh atau langsung mati? Karena ada yang biasa begitu, karunia kesembuhan, ada kalanya Tuhan uji seperti itu. Saya dinubuatin pelayanan saya dasar tuh usir setan. Jadi pelayanan dasar saya itu usir setan.
Ketika lihat orang usir setan, seluruh orang lari, saya yang hadapi. Dan pelayanan saya selama bertahun-tahun, itu orang ngantri tiap hari cuma usir setan. Iya. Dari rumah sampai di kantor, saya full time usir setan. Ya. Makanya ketika saya naik tangga, itu orang belum lihat muka saya, sudah teriak. Roh jahat dalam, kenapa panggil orang itu? Betul? Karena memang karunia-Nya usir setan. Haleluya. Makanya saya tanya, didoain terus berapa kali doain? Kita ada 2 kalau nggak Ya, mesti di konsistensi. Harus terus. Ada lagi? Selain biasanya rasa apa? Kalau ada teman yang lagi galau gitu, biasanya ada kelihatan kok. Konseling. Kalau teman lagi galau. Tapi kalau kamu namanya itu konselor. Kalau konselor mesti tahu etika. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Betul? Sekarang laki dengan laki sendiri pun curiga. Perempuan dengan perempuan pun juga jadi curiga. Zaman now namanya. Ya. Tapi paling tidak kita tahu dasar pelayanan kita. Karena dengan kita tahu dasar pelayanan kita, itu adalah, misalnya itu kan bilang ini, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara kecil. Kalau kamu setia dengan perkara kecil, maka kamu dipercayakan perkara besar. Saya setia dengan pelayanan usir setan itu bertahun-tahun. Kemudian ekspresinya Tuhan tambah, yaitu pelayanan yang namanya sign and wonders. Saya pernah doain orang dalam 1 minggu. Saya ingat hari Senin, saya pergi doain orang yang gak bisa bangun-bangun. Tapi besok paginya saya ditelepon pagi, Pak, orang yang Bapak doain kemarin yang bisa bangun jalan sudah meninggal. Terus hari Rabu saya pergi doain orang lagi, itu sakit mah kronis. Katanya 2 hari yang lalu udah mau meninggal, tapi waktu saya doain, bisa lepas infusnya dan turun, angkat-angkat kaki, jalan-jalan, dan semuanya sehat. Besok pagi ditelepon meninggal. Berarti Senin doain, Selasa meninggal, Rabu pergi doain, Kamis meninggal. Pergi doain hari Jumat, orang juga sakit juga. Dan hari itu sembuh, bangun dari tidurnya. Bisa ngobrol dengan saya berjam-jam. Dan saya bilang, puji Tuhan sembuh. Besok pagi hari Sabtunya, dikabari meninggal. Hari Minggu teman-teman yang saya yang pergi ke rumah sakit, mereka bilang ke saya, kamu punya pengurapan pencabut nyawa. Ya, saya ingat sekali itu. Ekspresi karunia-Nya bertambah, maka selalu ada ujian. Sama Anda mau naik kelas, harus ada ujian. Halo? Bertambah, harus ada ujian. Karunia juga sama. Anda harus lulus ujian itu. Saya pulang di rumah, saya dengar firman itu waktu hari Minggu saya tertuduh, saudara. Karena teman-teman bilang kamu punya urapan pencabut nyawa. Ini nanti harus Senin lagi kita doain orang, jangan-jangan dia nomor 4. Itu teman-teman ngomong kepada saya. Karena dalam 1 minggu itu 3 meninggal. Dan saya ingat ketika setelah 1 minggu itu, 2 minggu kemudian, saya doakan salah satu penari kami. Itu mamanya udah dipotong payudaranya. Saya layani 3 hari. Dan Bapak Ibu tahu, dia terjadi kelepasan, 3 bulan kemudian dia periksa di dokter, sembuh total. Tidak ada lagi cancer, padahal itu sudah dipotong, saudara. Tidak ada cancer sama sekali, dan dia sembuh total. Bahkan ketika dia telepon saya 3 bulan itu, dia berkata begini, bukan cuma saya sembuh Pak Pendeta, tapi payudara saya tumbuh kembali yang baru. Saya waktu itu ketawa, saya nggak seperti saudara yang cuma WOW, tidak. Tidak. Saya ketawa waktu itu, dan Tuhan katakan, siapa yang ciptakan kamu? Kalau mobil Toyota kamu rusak, dibawa ke bengkel Mercy tanpa rusak nggak? Saya bilang, iya. Kenapa nggak ada suku cadang? Lalu kamu siapa yang ciptakan? Lalu Tuhan kasih saya ayat di kitab Yesaya. Ketika Tuhan membuka perbendaraannya di surga, maka dia memberikan pemberian-pemberian kepada anak manusia. Nomor serinya juga sama. Dari situ saya mulai lihat bahwa ekspresi pelayanan bertambah. Dari usir setan menjadi sign and wonders. Bukan cuma itu, karunia-karunia kreatif. Yang kakinya pendek keluar kakinya, yang tangannya pendek keluar tangannya, yang benjolan di dada, benjolannya lenyap. Ekspresi bertambah. 20 tahun yang lalu Tuhan ajarkan saya dalam pelayanan yang namanya masuk di dalam karunia-karunia berdua. Beberapa nabi berkata,
kamu itu nabi. Beberapa berkata, kamu punya karunia ini. Orang tanya gini, kamu bikin kartu nama aja, tulis Nabi Luther. Saya bilang itu tidak terlalu penting, yang penting saya berfungsi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ekspresinya bertambah, dan saya setia dengan itu. Saya lakukan itu. Problemnya adalah ketika kita dinubuatin, kita nggak konsisten mengerjakan bagian yang Tuhan berikan. Haleluya. Tujuan diberikan karunia adalah untuk membangun tubuh Kristus. Katakan membangun tubuh Kristus. Bukan cuma membangun, memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi karunia diberikan juga membangun tubuh Kristus, terutama karunia bernubuat. Kejarlah karunia-karunia, terutama karunia bernubuat. Nanti kalau Bapak Ibu baca, karena itu membangun jemaat. Amin. Menasehati, menegur, memperbaiki kelakuan. Karunia nubuatan itu tidak menjustis seseorang. Halo? Karunia nubuatan itu tidak menjatuhkan seseorang. Kalau Tuhan bicara dengan sangat-sangat pribadi kepada saya, kepada seseorang, maka saya akan lepaskan mic. Kalau itu sangat-sangat sensitif, saya katakan selesai ini ketemu saya pribadi. Sekalipun saya dengar Tuhan ngomong kepada saya, tapi itu bukan harus dilepaskan di floor. Jadi ada etika dalam semua karunia. Saya pernah melayani wanita cantik datang kepada saya mau minta didoain kelepasan. Tapi ketika datang saya lihat bajunya nggak selesai. Roknya tuh sampai di sini, datang ke saya. Pak Pendeta, Pak Gembala, kamu ngapain? Saya sudah janjian dengan sekretaris Bapak mau didoain kelepasan. Masuk dalam ruangan saya angkat tutup meja itu, saya tutup. Saya bilang, kamu tunggu sampai istri saya datang baru saya doain kamu. Ya. Karena cara berpakaian kamu itu lebih berbahaya daripada setan yang saya ngusir. Haleluya. Makanya kalau ada orang yang mau doain kelepasan, saya selalu suruh pakai celana panjang, pakai baju, jangan baju yang ketat-ketat dan sebagainya. Nenek bilang berbahaya, Luther 3 ayat yang kelima. Untuk mendemonstrasi kuasa Tuhan. Jadi pentingnya atau tujuan diberikan karunia bukan cuma untuk membangun tubuh Kristus, bukan cuma memperlengkapi tubuh Kristus, tapi untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Supaya dunia bisa melihat bahwa melalui saudara dan saya, orang bisa melihat Tuhan dan kemuliaannya. Haleluya. Bisa bayangkan gak Bapak Ibu? Kalau tiba-tiba Bapak Ibu sedang di pesawat. Saya beberapa kali di pesawat. Saya ingat waktu itu saya naik pesawat. Saya kalau naik pesawat dengan istri saya bilang, nih, mendingan kamu tidur. Kenapa? Karena di sebelah kiri, sebelah kanan saya, pasti saya nubuatan, dan kalau itu perempuan, itu berbahaya. Nah, saya pernah pergi tanpa istri saya. Saya ingat saya selalu duduk pakai di emergency seat. Saya waktu itu minta di lorong, ternyata di counter check-in dia taruhnya salah. Dia taruh saya persis tengah-tengah. Di samping saya, ibunya. Ketika duduk, lalu Roh Kudus bilang untuk saya gini, kasih tahu kepada ibu ini, engkau sedang ngurus cerai dengan suamimu. Beritahukan kepada dia, cabut surat cerainya, karena aku akan pulihkan kembali keluarga. Dan saya tanya gini, Bu, maaf, Tuhan saya bilang kepada saya, ibu 3 bulan ini lagi ngurus cerai, dan hari ini ibu di dalam pesawat ini mau pergi untuk ambil surat cerainya. Tuhan berkata begini, cabut surat cerai ibu, dan Tuhan akan pulihkan keluarga ibu. Lalu saya diam. Lalu saya lihat lagi ibunya,
Nangis. Oh ternyata dia dandannya itu make upnya tebal sekali. Saya lihat air matanya jadi hitam, saudara. Air mata jadi hitam, dia ambil tisu, dia gosok ini, belepotan semua, saudara. Itu orang lagi taruh-taruh barang, saudara. Orang taruh barang, ibunya udah nangis. Saya bilang, Roh Kudus bilang dari tadi pakai acara nangis. Roh Kudus nggak kasih tahu bahwa nanti ibunya nangis. Bilang kalau pakai acara nangis, pakai belepotan juga. Nggak bilang, jadi orang lagi itu. Terus selesai itu udah rapi, pramugari kan periksa, saudara. Ternyata yang di lorong itu nggak ada orang. Saya di tengah-tengah, ibu di situ, ibu di dekat jendela. Lalu pramugari terus wirawiri ganti orang, pesawat mau take off. Pramugari lihat saya, kemudian kirim pramugari lihat saya. Dia pikir ini suaminya kok bikin istri nangis, pesawat belum terbang. Dia nangis, saudara. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nangis dalam pesawat. Pesawat terbang, persis landing, dia mulai dandan ulang. Dia dandan ulang, benar, dia dandan ulang. Pesawat lagi menuju kepada parkiran, dia tanya kepada saya, Bapak ini siapa? Dia baru tanya ketika pesawat mau tuju parkir, dia nangis sepanjang perjalanan. Bapak ini siapa? Kenapa Bapak tahu seluruh hidup saya? Siapa yang kasih tahu ke Bapak? Bapak ini siapa? Saya bilang, saya peltu. Peltu. Bapak tentara? Tidak. Peltu itu saya pelayan Tuhan. Kenapa Bapak tahu kehidupan saya? Tuhan Yesus yang kasih tahu tentang itu. Dia katakan, Bapak, ya semua yang Bapak katakan benar. Hari ini saya datang ke kota ini. Saya mau ambil surat cerai saya. Hari ini itu mau diputuskan. Tapi ketika saya nangis, saya damai, Pak. Dan saya datang ke hari ini bukan mau ngambil surat cerai saya. Saya mau batalkan surat cerai saya. Kenapa saudara lihat saya seperti itu? Biasa saja. Di surga itu biasa. Tuhan kan tahu isi hati saudara. Karena Anda tidak konsisten melatihnya. Anda sekali-sekali, bahkan Anda terbiasa memanjakan kepalamu, digosok-gosok, ditumpangin tangan sama orang. Padahal Anda bisa punya karunia itu yang Anda bicara. Kenapa dia? Kenapa enggak amin? Amin. Haleluya. Saya percaya kalau semua orang bisa bernubuat, Anda mempermudah pekerjaan para hamba-hamba Tuhan. Sehingga kita tidak jadi one man show. Orang lain katakan, Bapak nanti nggak takut kehilangan kehilangan pelayanan. Masing-masing Tuhan sudah tentukan bagiannya. Bapak Ibu pergi ke dokter spesialis, ada spesialis THT, ada spesialis penyakit dalam tuh macam-macam, ada yang jantung, ada yang tulang, ada yang syaraf. Masing-masing sudah spesialisnya. Ada yang spesialis hamba-hamba Tuhan di karunia-karunia mujizat, ada yang spesialis orang yang di kursi roda. Kalau datang kursi roda kosong semua. Ada yang datang tuli, ada yang datang buta, ada yang datang macam-macam. Dan saya lihat dalam hampir 20 tahun ini, yang Tuhan kasih kepada saya itu benjolan, cancer, dengan kalau lumpuh. Masing-masing punya spesialis. Haleluya. Memperlengkapi, bayangkan kalau misalnya orang datang dan orang alami mujizat, perkara-perkara hebat, bahkan bukankah itu mendemonstrasikan kuasa Tuhan? Orang melihat Tuhan dalam saudara. Lalu kalau orang bilang, Bapak hebat, bukan saya yang hebat, Yesus yang hebat. Jadi kita nggak curi kemuliaan Tuhan. Temukan karunia dasar saudara. Berapa yang tahu karunia dasarnya? Berapa yang tahu? Pak, kira-kira karunia dasarnya apa? Karunia dasar. Iya. Mencetak uang. Bisa cetak uang. Karunia mengumpulkan kekayaan bangsa-bangsa. Tapi kalau Bapak punya karunia mengumpulkan itu, the King David. Daud itu cuma punya karunia mengumpulkan, tidak diizinkan untuk membangun. Tapi Tuhan kasih kepada Bapa dua-duanya. Amin. Karunia mengumpulkan dan karunia membangun. Amin. Haleluya. Amin. Itu yang harus saudara dan saya kejar. Nah, motivasi untuk memiliki karunia apa? Kan ada kalanya orang katakan, saya mau punya karunia ini supaya saya terkenal. Itu sampai ayam tumbuh gigi pakai helm sepatu bola.
Pernah lihat ayam pakai helm sepatu bola? Pernah lihat ayam tumbuh gigi? Gak akan pernah terjadi. Maksudnya ketika motivasi hatimu tidak benar, maka Tuhan gak akan kasih. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu lihat hati saudara siap untuk memuliakan Tuhan dengan semua yang kita punya. Enggak. Amin. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu selalu Tuhan lihat motivasi dulu. Betul. Amin. Amin. Makanya kalau orang punya motivasi, kok dia dipakai Pak, motivasi nggak benar. Nanti lihat dengan waktu. Waktu adalah ujian iman yang tidak pernah usang. Nanti waktu yang menentukan. Amin. Bertahannya lama atau bertahannya cuma sebentar saja. Betul. Dan Bapak Ibu sudah bisa lihat di depan mata ada begitu banyak orang pelayanan yang dibangun dengan motivasi yang miring. Anda ikut Tuhan dengan motivasi yang miring, bertahannya sebentar saja. Betul. Jadi bagian kita tidak justice. Yes. Bagian kita adalah tetap mengajar dengan benar. Amin. Bagian kita adalah tetap menentukan motivasi orang dengan benar. Amin. Yes. Hasilnya tidak pernah berbohong. Amin. Kalau kita nabur dengan baik, benih yang baik, maka hasilnya akan baik juga. Amin. Kalau Anda nanam gandum, lalang pasti tumbuh. Lalang pasti tumbuh. Tapi kalau Anda nanam lalang, gandum nggak mungkin tumbuh. Betul. Hasilnya yang akan menentukan. Kualitas kehidupan saudara hari ini menentukan. Dan tidak ada kualitas yang lebih tinggi daripada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Amin. Makanya karunia itu adalah gift, pemberian yang harus saudara dan saya kejar. Tidak boleh kehilangan satu karunia pun. Maka Alkitab katakan. Berarti kalau kehilangan satu karunia pun, satu saat nanti kita akan dituntut. Perbedaan apa Pak antara karunia dengan talenta? Talenta adalah kemampuan alamiah yang Tuhan taruh pada semua orang. Dia kenal Tuhan atau tidak, padanya ada talenta. Masing-masing mereka nanti juga akan berhadapan dengan takhta penghakiman. Itu talenta. Tapi karunia hanya Bapak Ibu dapat ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan tandanya berkata-kata dengan bahasa roh. Maka 9 karunia utama, 33 karunia motivasi beroperasi pada saudara. Yang pertama adalah Tuhan taruh dulu karunia dasar untuk kita kenali panggilan pelayanan kita, dan akhirnya ada ekspresi karunia bertambah sehingga kita bisa menjadi berkat, bahkan bisa nolong begitu banyak orang. Motivasi memiliki karunia adalah untuk kita dipakai memuliakan Tuhan. Itu pertama dulu. Amin. Saya ingat ketika berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun lalu, satu saat istri saya tuh lihat jadwal schedule saya. Lalu dia berkata kepada saya, "Kamu hati-hati sayang. Jangan sampai orang memperlakukan kamu seperti dukun." Saya tuh kaget. Wah, saya nggak pernah berpikir loh saudara. Saya lihat schedule saya. Saya waktu itu masih di Jakarta, satu hari saya bisa khotbah 6 kali. Masih muda, masih energik, terima jadwalnya seperti itu. Ketika istri saya ngomong kepada saya tuh seperti tertemplak. Lalu saya telepon sekretaris sebuah gereja besar, saya bilang, "Tolong kurangi jadwal saya." Mau kurangi berapa Pak? 1 hari minimal, maksimal cuma 2 kali. Jadi disingkirkan untuk motivasi. Kalau enggak, pengejarannya adalah pengejaran setoran. Apa pendeta nggak butuh duit? Tapi kalau motivasinya salah, semuanya pasti salah. Mengerikan kan? Pelayanan ini, kalau Bapak Ibu masuk dalam karunia bernubuat, karunia nabi, Bapak Ibu akan dicari semua. Semua orang akan kepingin panggil Bapak Ibu. Dan kalau kita nggak taruh motivasi di hati kita, melenceng. Saya bilang dengan Tuhan begini, aku dengan engkau punya perjanjian Tuhan. Bahwa perjanjian yang kau berikan kepadaku, bahwa aku telah dibeli oleh darahmu sekali untuk selama-lamanya. Dan aku tidak akan terbeli oleh dunia. Dan itu taruh dalam pikiran saya, taruh di dalam hati saya.
taruh di dalam kehidupan saya. Satu saat saya ingat Pak Gembala. Saya ingat mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Saya pergi pelayanan dan satu saat saya ingat ada seorang bapak yang dia kasih keluar amplop warna coklat. Saya tahu itu duit di dalam, mata saya bisa lihat tembus itu. Mata pendeta ada kayak tajam lihat uang. Ya, saya tahu itu duit dan dia kasih tahu kepada saya gini, Pak Pendeta, tolong nanti bernubuat ke anak saya bilang ini, bilang ini, bilang ini. Dia ajarin saya. Dia ajarin saya. Saya tarik nafas beberapa kali. Setan bilang begini, terima. Kapan lagi? Terima. Saya bilang, tidak. Saya punya covenant dengan Bapak saya di Amin. sorga. Saya sudah dibeli sekali dengan darah Yesus. Saya tidak mau dibeli dengan 2 kali. Saya tidak mau dibeli dengan dunia. Saya katakan gini, Pak, maaf. Saya tolak dengan baik-baik dan tidak mau dia tersinggung. Pak, maaf, nanti aja. Jangan sekarang. Tidak tersinggung kan? Pak, maaf, nanti aja, jangan sekarang. Lagian saya bilang, saya nggak bawa tas, Pak. Karena saya lihat itu kok banyak sekali. Nolak dengan baik. Nanti aja. Hari itu ketika saya lepas dari dia, saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, itu baru hambaku. Saya rasa damai seperti saya lagi dapat uang 10 triliun. Benar, Pak. Benar, itu seperti jebakan. Itu seperti Tuhan lagi uji hati saya. Kita hamba Tuhan juga ada ujian. Betul ya Pak Gembala? Ada ujian. Siapa bilang kita nggak punya kebutuhan? Kita punya kebutuhan. Ya. Bahkan gembala yang paling sederhana sekalipun, jemaat akan melihat mereka paling kaya. Bahkan semua jemaat mau datang pinjam uang pada gembalanya. Motivasi memiliki karunia adalah untuk dipakai memuliakan Tuhan. Apalagi untuk membangun dan menasehati seorang dengan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, ketika orang mau dipakai karunia bernubuat, karunia nabi, maka hal yang pertama pada dia yang harus beres adalah perkataan. Saya ulangi ya. Kalau Bapak Ibu mau dipakai, ini sangkakala perak kita. Kalau dulu sangkakala perak ditiup untuk peperangan secara fisik. Sekarang sangkakala perak itu ada di lidah saudara dan saya. Haleluya. Amin. 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 Makanya kalau Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan dalam perkataan nubuatan, maka Bapak Ibu harus jaga perkataan. Jangan ngomong sia-sia. Jangan ngomong sembarangan. Pikir 1000 kali baru ngomong 1 kali. Jangan ngomong 1000 kali baru pikir sekali. Hati-hati. Dan saya paling sering ambil puasa bicara. Bicara hanya firman. Hanya bicara firman Tuhan. Dan saya selalu kurung diri. Bahkan hampir sering saya suruh kantor libur. Tiba-tiba gini, kamu doa besok. Saya bilang, kantor besok libur. Mereka udah tahu gembalanya dari pagi sampai sore tidak mau diganggu. Handphone mati, pang. Istri saya, anak-anak saya bilang, enggak ganggu papa besok. Papa mau ketemu dengan komandan. Haleluya. Amin. Karena saya sadar begini, kalau nggak ada Tuhan, percuma. Saya di belakang ini bohong-bohongin aja cuma. Kalau saya nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita nipu-nipu orang bisa. Kita pakai nubuatan nipu-nipu orang bisa. Tapi kehidupan yang dilepaskan enggak. Karena kehidupan hanya terjadi ketika ada sebuah keintiman Betul. dengan yang punya kehidupan. Makanya saya kalau datang di tempat ini, karena saya gembala, kalau saya nggak gembala, saya mau tinggal di tempat ini. Saya mau jemaat di tempat ini. Karena pujian penyembahannya langsung dipimpin oleh Bapak Gembala. Mantap.
All in, Pak. All in one. All in. Haleluya. Keintiman dengan Tuhan. Saudara tahu bahwa model pelayanan di rumah Daud itu yang membuat model itu David sendiri. Jadi semuanya harus mengikuti pola David yang namanya Pondok Daud itu. Gembala yang dapat, pemimpin yang dapat, semua nurut. Kalau kita punya kehidupan dengan Tuhan, maka akan nurut. Saya nggak yakin tuh kalau orang diurapi itu pegang mic langsung bahasa roh, langsung pengurapan turun, bohong-bohongin orang itu. Tapi orang yang diurapi adalah begini, akumulasi kehidupan yang tidak dilihat oleh orang lain. Bagaimana dia hadapi masalah, hadapi tantangan, hadapi luka, hadapi penghinaan, hadapi penolakan dan sebagainya. Tapi dia tetap jaga hatinya, jaga hidupnya, menyenangkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Ketika pegang mic, jadi gembala banyak tuntutan. Apalagi gembala yang jarum super. Jemaat itu sampai udah capek ngomong dengan saya. Bahkan saya sudah ngomong ke pekerja ulang-ulang, panggilan saya bukan gembala pure. Anda suruh saya tinggal sini, Anda yang dimarahin. Dan biasa Nabi itu ngomong gak timbang aling-aling, langsung nusuk ke dalam. Istri saya bilang, waduh. Jadi istri saya sebenarnya yang sabar, Bapak Gembala banyak masalah. Ngomongnya tuh tajam. Ya namanya pelayanan seperti itu. Tapi tidak selalu maksudnya. Ya. Tapi kalau ngomongnya tuh langsung, karena karunia pelayanan seperti kalau gembala, sabar ya. Saya nggak bisa begitu, saya capek sendiri itu. Jadi sebenarnya saya selalu bilang, kalau bukan Tuhan panggil, itu bukan calling. Tapi kalau Tuhan panggil, saya nggak punya alasan, Tuhan yang punya alasan. Saya pernah tanya kepada Tuhan, nggak ada jawab. Nanti ketemu satu saat, baru tanya, kenapa pilih? Tidak semua hal harus diberitahukan sekarang. Dari muka saudara juga bingung kan? Kenapa saya yang dipilih? Ya, motivasinya bukan untuk terkenal. Motivasi punya karunia itu bukan untuk terkenal atau gagah-gagahan. Saya ingat pertama kali ada orang tua rohani saya, namanya Bapak Pendeta Frankie Utana. Ini hamba Tuhan yang mentor saya. Ini hamba Tuhan yang mentor saya. Nggak main-main, saudara. 21 tahun. 21 tahun saya ada dalam pengembalaannya. Saya di mentor sama dia. Mulai dari church planting, kita berdoa kemana-mana. Ada yang ini selalu dia bilang, anak saya yang pergi. Khususnya anak saya yang pergi. Dia jadwal nggak bisa, bawa anak saya yang diutus. Saya yang disuruh pergi. Lama-lama 1 tahun dia katakan, kok kita itu kenapa gereja nggak pernah undang-undang om lagi ya? Maksudnya dia guyon dengan saya. Itu kenapa gereja itu yang sering undang om sudah nggak undang-undang om lagi ya? Karena dia kasih jadwal saya pergi ke situ, orang yang undang saya sudah nggak undang beliau. Saya ketawa. Dia, oh, jadi dilatih sampai seperti itu. Haleluya. Bukan gagah-gagahan. Awalnya dulu tuh saya punya mimpi besar, tapi akhirnya saya tahu bahwa itu daging. Karena mulai dengan salah dulu baru kita tahu mana yang benar. Makanya semua karunia kalau tidak dibawa di dalam pengembalaan itu bisa jadi liar. Amin. Karena seluruh 5 jawatan harus diakui di dalam rumah, harus diakui di dalam gereja lokal. Karena Tuhan mempercayakan gereja lokal sebagai rumah rohani untuk anak-anak tumbuh, putra dan putri tumbuh di situ. Lalu seorang bapak itu menentukan karunia, menentukan motivasi, memberikan arahan kepada mereka sehingga mereka menemukan tujuan hidup mereka. Kita diumpamakan seperti pohon. Kalau pohon mangga hari ini tanam, minggu depan cabut, pindah lagi ke tetangga, pindah ke tetangga depan, tetangga belakang, maka pohon mangga mati. Saya sebut ini pohon mangga hantu. Hari ini di sini, besok pindah ke sini, jalan-jalan, itu pohon mangga hantu. Ada orang Kristen hantu. Jalan-jalan. Ini bahasanya mungkin agak lebih kencang, hantu, jalan-jalan. Dan ingat, setan itu nggak banyak di kuburan. Semua temannya mau ganggu siapa? Temannya,
teman depan, sesama setan jangan saling mengganggu. Setan banyak di mana? Gereja. Makanya perlu karunia-karunia untuk berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Karunia membedakan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih saya tuh karunia bedakan roh. Ada tanya kalau saya pulang masuk kantor, saya langsung tanya ke sekretaris ada apa. Jadi kalau awal-awal mungkin mereka kaget, lama-lama kalau mereka tahu jadwal pulang Bapak Gembala kapan, mereka sudah selesaikan semua cepat selesaikan. Kalau saya pulang ada apa ini? Kumpul pagi ada apa? Pasti ada salah ini, pasti ada begini, ada yang buat dosa begini, ada begini. Ngaku, iya Pak. Jadi masuk tuh seperti ada yang asing masuk dalam kapling kita gitu. Kapling rohani itu ada yang masuk yang asing. Itu karunia membedakan roh. Orang katakan gini, ini mengerikan ini. Kalau masuk di rumah orang, kalau saya bilang nih Pak, maaf kalau saya datang ke rumah Bapak, maaf Pak. Haleluya. Apa untuk gagah-gagahan? Membangun tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 11. Selesai ini saya kasih ada pertanyaan. Kita malam ini pulang jam 12 malam. Amin. Anda enak, saya kecapean. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ada 9 karunia utama, 33 karunia motivasi, tapi dikerjakan oleh roh yang sama, seperti yang dikehendakinya. Jadi ketika Tuhan kasih seseorang, suka-sukanya Tuhan, Anda nggak bisa komplain. Itu suka-sukanya Tuhan. Amin. Makanya jadi bertanggung jawab. Besok kita akan bicara tentang bagaimana mempraktekannya, bagaimana masuk ke dalam dan mempraktekannya. Tapi malam ini dulu, kalau Bapak Ibu yang mau tanya, saya kasih waktu mungkin nanya. Ada yang mau tanya? Termin pertama dulu, mungkin 4 orang. Angkat tangan tinggi, tolong mic 1 mungkin dijalani. Ada mic 4 orang dulu. 1. Tolong angkat tangan. Bapak yang baju kuning, Akuang, sini. Bangkit berdiri Pak, perkenalkan nama. Shalom, saya Wahyu. Saya Wahyu 3 ayat yang kelima. Saya sering juga seperti Bapak itu, seperti tercabut nyawa. Sebab Tuhan beritahu orang ini mau dipanggil Tuhan, waktunya dekat, harus berjaga-jaga seperti itu. Maksud saya itu, kalau saya mau beritahu itu pergumulan Pak, yaitu supaya orangnya itu tidak tersinggung marah gitu. Ya, terima kasih. Kalau misalnya yang pertanyaannya apa? Bagaimana cara memberitahukannya? Iya. Oke. Mungkin langsung aja, nanti baru 1 kali jawab. Oh, Akuang. Halo, nama saya Akuang. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan mengenai karunia bernubuat. Bagaimana kita membedakan suara Roh Kudus yang berbicara atau daging kita sendiri? Dan bagaimana kita mengukur apakah ini pasti Roh Kudus atau dari kita sendiri, Pak? Ya. Kurang lebih begitu. Oke. Nama saya Mary. Suaranya keras. Malam, nama saya Mary. Pak besok saya tuh bingung saya bingung dengan beberapa karunia. Saya pernah waktu doa penyembahan, saya dapat penglihatan kayak peti mati. Waktu itu terus peti mati, habis itu saya berdiri di depan mobil jenazah. Setelah itu saya bertanya, Tuhan siapa yang meninggal? Habis itu Tuhan bilang, kokomu meninggal. Setelah dari jalan 3 bulan ternyata betul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kadang kalau berdoa penyembahan itu kadang dapat penglihatan kayak banjir gitu. Kemarin waktu bulan Desember saya kan berdoa mau pergi Israel. Saya tanya Tuhan, bolehkah saya pergi Israel? Tapi waktu itu saya dapat kelihatan banjir.
Terus habis itu saya tanya Tuhan, pertama saya nggak tanya banjir di mana, tapi 3 kali berturut-turut tuh ada penglihatan banjir, akhirnya terbilang di Selatan. Terakhir itu, terus yang ketiga itu kalau saya ada orang sakit tulangnya mengsel gitu, bukan ototnya atau apanya gitu, kecentit gitu loh, mengsel, minta didoakan kemarin. Saya doakan, terus orang tua juga saya sakit, dokter vonis gagal ginjal, terus saya doakan, akhirnya habis hari Selasa itu kan habis operasi infeksi saluran kemih. Terus saya doakan, terus dokter kan ngomong mamanya gagal ginjal, saya tolak dari nama Yesus. Habis itu saya bilang sama mami percaya bahwa Tuhan sembuhkan. Pertanyaannya apa? Saya tanyakan karunia saya apa ya, saya juga bingung. Ibu punya persekutuan doa? Iya. Gini, nanti sebentar. Nanti panjang nanti. Maksudnya ngomong langsung. Jadi ketahuan. Nanti panjang. Tadi term pertama kasih 4 orang ya? Satu. Satu siapa? Oh nggak ada. Oke, saya jawab dulu. Yang pertama, cara memberitahukannya gimana Pak Wahyu? Jadi cara memberitahukannya kepada keluarga begini sederhana. Pak, kalau itu tahu dari Tuhan. Saya nggak punya karunia tahu kapan. Teman saya tahu. Waktu saya di Denpasar tuh tahu. Dia kalau datang ketahuan. Saya punya karunia. Orang mati saya suruh bangkit, Pak. Saya tidak punya karunia. Awal diuji seperti itu, doain orang mati. Tapi saya nggak dengar Tuhan bilang nanti mati, nggak ada. Saya selalu Tuhan bilang bangkit. Karena karunia saya adalah menyembuhkan. Jadi yang mati pun sampai hari ini kalau ada yang mati saya suruh bangkit, nggak bangkit saya kuburkan. Tapi kan bagaimana cara memberitahukannya? Beritahukannya adalah Pak, Bu, persiapkan hati bahwa sebentar lagi orang yang terkasih ini mungkin dipanggil pulang. Bicara jujur seperti yang Tuhan ngomong. Dari Bapak lakukan dengan taat seperti itu, lama-lama nanti Tuhan kasih tambah ekspresinya. Ekspresi karunia. Tapi kalau kita takut, lama-lama ditarik. Tidak tajam lagi, tidak dengar lagi suara Tuhan. Hilang. Bisa ya Pak ya? Bisa ya? Nanti lihat yang paling kuat di situ siapa. Kalau itu suami, ngomong dengan suami. Kalau misalnya itu istri, yang kuat istri. Jadi hikmatnya begitu. Jangan ngomong ketika dua-duanya lagi lemah, nanti pingsan. Ya, lihat yang paling kuat mana. Terus pertanyaan Akuang tadi, bagaimana kita bisa tahu mana nubuatan itu dari suara Tuhan atau dari setan? Yang pertama ada 3 suara. Suara Tuhan, suara setan, suara daging. Suara Tuhan itu selalu membangun, menasehati, menghibur, tidak menjustis, tidak tidak menjatuhkan kita. Tapi suara Tuhan itu selalu memberikan damai sejahtera. Kebalikan dari suara Tuhan adalah suara setan. Selalu mengingatkan kita tentang masa lalu, selalu menghakimi kita, mengintimidasi kita, selalu menjatuhkan kita. Masa model seperti kamu dipakai Tuhan. Kamu ingat gak dosa kamu yang berapa tahun yang lalu? Ingat gak dosa kamu? Setan selalu ingat dosa kita. Tuhan tuh hapus dosa kita, tapi di kitabnya setan dosa-dosa Anda gak pernah dihapus. Suara daging itu bisa sesuai firman Allah, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Bisa sesuai dengan firman Allah, tapi membawanya hanya menyenangkan daging. Kalau gua dipakai seperti gini, maka gua akan jadi kaya raya, punya uang banyak, terkenal. Daging. Suara daging. Bisa jelas ya? Jadi bedakan sesuatu. Bagaimana caranya supaya kita bisa tajam membedakannya? Banyak saat teduh dengan Tuhan. Banyak punya waktu duduk. Ketika Anda bicara, Tuhan diam. Ketika Anda diam, Tuhan bicara. Pakai prinsip-prinsip sederhana gitu. Kalau waktu doamu 1 jam, maka 15-20% adalah waktu untuk diam dengar suara Tuhan.
Biasa masalah pertama itu 5 menit pertama kalau ibu-ibu itu tempe sudah hangus di atas kompor atau tidak, itu baju itu sudah selesai dicuci oleh pembantu atau tidak. Pokoknya 5 menit pertama itu serangan luar biasa, dan kita selalu gagal di 5 menit pertama, sehingga kita nggak punya saat teduh, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Bisa jelas ya? Terus ibu misalnya karunia di mana? Kalau saya lihat karunia ibu itu adalah karunia penglihatan, mimpi dan penglihatan. Ya, mimpi dan penglihatan. Kalau mimpi dan penglihatan, ibu harus minta dari Tuhan supaya Tuhan kasih karunia menafsirkan mimpi, menafsirkan penglihatan. Karena saya lihat ibu mimpinya sangat tajam. Nah, kalau ibu mimpi seperti itu, ibu tanya ke Tuhan, Tuhan sedang bicara kepada siapa? Bisa tanya. Nanti Roh Kudus akan beritahukan kepada ibu. Kalau ibu mimpi pun ibu tanya, ini artinya apa? Nanti Tuhan akan artikan kepada ibu. Taruh di situ dulu panggilan atau karunia dasar ibu. Nanti baru setelah ibu pertajam konsisten terus, karena pengulangan demi pengulangan membuat kita jadi ahli kan. Sama dengan karunia juga, pengulangan terus bernubuat, lama-lama Anda jadi sangat ahli di situ, karena itu karunia yang Tuhan berikan. Apalagi Anda punya dasar kehidupan yang intim dengan Tuhan. Apalagi Anda punya motivasi yang benar dengan Tuhan, Anda nggak mudah disusupi oleh yang lain, motivasi yang lain. Anda punya sebuah perjanjian ilahi dengan Tuhan, Anda akan strong dengan Tuhan. Sehingga pelayanan Anda akan menjadi pelayanan yang kuat, yang akan influence banyak orang, memberkati banyak orang. Kalau saya lihat ibu punya persekutuan doa, ibu harus didik orang-orang di situ, karena karunia itu sedang mengalir. Nanti besok saya ajarkan bagaimana supaya kita bisa punya karunia bernubuat. Besok diajarkan bagaimana supaya kita bisa bagaimana caranya supaya kita bisa bernubuat. Kapan terakhir saya dinubuatin? Apakah saya pernah sudah lakukan yang dinubuatin atau belum? Besok kita jelaskan itu. Bisa Bu? Jadi kalau ibu tanya karunia saya di mana? Ibu punya 2 karunia, penglihatan dan mimpi. Itu ada pada Daniel, ada pada Yusuf. Minta karunia menafsirkan. Masih ada lagi term kedua? Buka 3 orang. Tadi buka 4, tidak ada yang ambil, jadi 3. 4. Silakan Pak, perkenalkan nama. Nama saya Gideon. Saya beberapa kali dengar suara Tuhan secara audible. Bahwa itu saya waktu kayak pasda gitu ya, itu kok kayak penglihatan tahta apa segala sesuatu. Demikian juga kalau waktu ada orang berbahasa roh, kok bisa Tuhan ngomong ini loh, kamu ngomong ini Bang, artinya ini gitu. Apa benar itu dari Tuhan gitu? Saya pun. Oke. Next. Saya bernama Ibu Elsa ya. Saya tuh seringkali bermimpi saya nggak minta mimpi itu sebetulnya. Tahu-tahu kadang saya itu tidur, ya itu tahun berapa itu ya, mamanya ini mimpi itu saya tuh mimpi. Tahu-tahu itu bulan Juli, tua. Terus habis itu umurnya Eling ini 58. Mamanya dia itu namanya Eling gitu. Saya itu tidur dalam tidur itu. Terus kasih mic di sini aja. ya, habis itu saya itu nggak berani cerita sama siapapun. Saya berdiam. Wah, nanti kalau saya cerita itu saya mendahului Tuhan, saya berdosa, saya takut gitu loh. Tiba-tiba benar bulan Agustus tanggal 1 itu jatuh pecah pembuluh darahnya itu gitu loh. Terus habis itu masuk rumah sakit ya, masuk rumah sakit itu sampai berapa bulan. Terus kemudian yaitu saya mimpi lagi di rumah itu kembang-kembangnya itu kan mamanya ini suka tanam bunga-bunga anggrek, bunganya itu mekar semua bagus-bagus saya gini. Mamamu itu sembuh, bunga-bunganya ini pada subur semua gitu. Terus pulang itu dipayungi, wah ini sembuh, puji Tuhan, saya bilang gitu. Benar ternyata itu berapa bulan itu di rumah sakit itu sembuh, pulang gitu. Pertanyaannya Yaitu saya kok seringkali dimimpiin gitu. Sebetulnya saya nggak mau, saya takut gitu loh.
Terus lagi ada pendeta Pak Karman itu ya gitu. Pak Karman ini mana? Dari Jakarta pendeta. Oh. Itu. Ya namanya Pak Karman itu pendeta itu ya gitu. Dia itu saya kelihatan dan mimpi loh kok kurus ya. Kok di tempat kegelapan terus enggak saya. Dipotong ya. Saya potong biar yang lain juga bisa tanya. Ya. Jadi karunia dasar AI ini penglihatan. Iya. Jangan nolak. Karena itu cara. Jadi bahasa Roh Kudus secara universal itu ada 3. Mimpi, penglihatan, nubuatan. Ulangi ya. Bahasa Roh Kudus secara universal itu ada 3. Mimpi, penglihatan, nubuatan. Jadi kalau tadi Tuhan bicara kepada Ibu Manli, kepada AI Elsie, namanya seperti bahasa roh ya. Amin. Jadi AI duduk. Saya sudah bisa tangkap tadi. Ya, jadi karunianya itu. Ada lagi? Nanti Pak. Nanti AI. Saya beberapa tahun yang lalu itu pernah Pak, waktu di Pasar Atom ada orang di tokonya itu kesurupan 3 pegawainya. Terus tahu-tahu saya tuh gini, ada apa kok rame gitu. Saya tuh bisa kayak di sini tuh meletup-meletup seperti yang Bapak bilang. Sudah saya mau saya mau ke sana. Terus saya ke sana, Pak. Terus tahu-tahu saya bisa doain itu kan terlepas semua ya 3-3. Tapi beberapa bulan ini kayak beruntun. Setiap bulan saya itu kemarin beberapa bulan lalu kakak saya tahu-tahu badannya itu kayak aku gini. Terus saya doakan besoknya itu juga sembuh. Terus ada lagi kemarin dalam 1 bulan ini 2 orang kayak kesurupan gitu loh Pak. Saya terus ya gitu doain lepas. Terus kemarin juga minggu kemarin ada lagi yang ya itu enggak maksudnya kok saya itu bolak-balik di orang sakit itu masuknya kayak kena guna-guna lepas gitu loh Pak. Ya itu yang pertanyaan saya. Jadi karunianya itu adalah karunia ngusir setan. Ngusir setan demonstrasi kuasa Tuhan. Tapi C mesti pertajam. Jadi pergi cari orang-orang yang model begitu. padahal saya itu takut loh Pak, tapi kalau ada gitu kok berani. Ya, makanya seperti Rosinga muncul gitu. Tidak ada langsung yang takutnya langsung hilang kan. Karena itu karunia. Ya, itu kan bukan itu sesuatu yang secara naluri manusia takut, tapi ketika lihat itu kok tiba-tiba berani. Itu karunia namanya. Jadi itu namanya karunia, itu namanya gift, pemberian. Ya, seperti Gideon takut, tapi ketika lihat musuhnya banyak langsung berani. Nah, itu seperti itu kan. Ya, modelnya seperti itu. Makanya karunianya ngusir setan. Makanya kalau ngusir setan, pergi kepada orang-orang yang kesurupan-kesurupan. Rumah sakit jiwa Pak. Prakteknya begitu. Saya punya kelas itu kelas 13 kali pertemuan, dan setiap kali ujian harus ambil orang gila. Ya, saya selalu duduk di belakang 30 orang murid praktek, mesti tengking orang gila itu. Kalau kau tengking dia lari dalam ruangan ini, ruangan sebesar gini, ruangan kelasnya seperti gini, dia lari. Saya duduk di belakang nonton. Jadi lari ketika belakang saya bilang, nanti kalau saya yang larinya ibu-ibu udah ngos-ngosan, saya bilang berhenti, orang gilanya diem. Dia tunduk nggak mau lihat saya. Ibunya ambil napas, lap kering. Dia lihat saya Pak Gembala pura-pura nggak tahu. Ambil napas, sudah lihat napasnya udah baik. Jalan, lari lagi dia, dikejar lagi. Jadi waktu dia kejar, yang 29 ketawa. Nanti yang 29 punya bagian, yang lain ikut ketawa. 3 bulan kemudian dia datang ke saya. Bapak Gembala, saya sudah waras. Mana buktinya? Apa firman Tuhan? Saya bilang, bagaimana kamu gak waras? Kamu ditengking sama 30 orang di dalam gereja. Waras ya. Sekarang orang gilanya waras. Loh Pak, tapi kalau saya kan juga agent properti ya Pak. Kalau saya masuk rumah itu, saya kayak terasa, ini ada yang gak beres gitu loh Pak. Selalu karunia demonstrasi kuasa Allah itu paling rewel. Model ibu kalau tertajam tuh lama-lama seperti saya.
Jadi kita tuh di alam rohani itu dikasih coupling rohani yang nggak boleh kuasa-kuasa gelap tuh masuk, langsung bisa tanggap secara spirit. Makanya banyak ambil doa dan puasa untuk pertajam itunya, ya. Terus jaga perempuan itu satu hari ngomong 50.000 kata. Jadi mulai kuasai. Pakai itu hanya untuk usir setan. Doakan orang sakit, ya. Berhadapan dengan kuasa kegelapan, doanya dirubah, jangan doa mohon-mohon, doa peperangan rohani. Seluruh eksistensi kita dirubah menjadi peperangan. Kalau pelayanannya ngusir setan, maka kita prajurit pasukan khusus. Doanya jadi doa peperangan, semuanya jadi peperangan. Semua disiplin rohani kita harus disiplin prajurit. Kan ada ayat Alkitabnya 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 2, 3, 4, 5. Tipe prajurit, tipe petani, dan tipe olahragawan. Kita ini tipe prajurit. Itu karunia ibu adalah usir setan, demonstrasi kuasa Allah. Ini mesti dipertajam terus. Amen. Sangat membantu dalam gereja lokal. Ya. Jadi kalau ada orang kesurupan, ibu harus siap buka rumah. Tadi siapa yang belum dijawab? Pak Gideon ya? Tadi pertanyaannya apa sampai lupa? Oh sudah tadi. Oke. Tadi penglihatan kalau doa, ya itu lihat ada malaikat apa lihat sesuatu. Ya sama. Tadi model seperti karunia penglihatan. Tapi begini. Bahasa roh, terus nanti ada orang. Itu ya namanya tadi. Salah satu karunia 9 karunia utama adalah menafsirkan bahasa roh. Saya berkali-kali dalam jemaat kalau doa malam gitu tiba-tiba ada yang naik tinggi, langsung seperti saya itu tahu artinya. Seperti Bapak itu. Karunia menafsirkan bahasa roh. Dan karunia menafsirkan bahasa roh selalu memuliakan Tuhan. Selalu memuliakan Tuhan. Ya. Bahkan ada saya lihat kalau ada orang yang punya intonasinya itu bisa sama dengan yang berbahasa roh. Jadi ikutnya bisa sama. Tapi itu bukan masalah intonasi yang sama. Masalahnya dia bisa mengertikan karunia bahasa roh. Oke Pak ya. Nah, berikutnya ini hati-hati dengan karunia mimpi karena setan bisa nyusupi. Makanya Bapak Ibu kalau yang suka mimpi kalau tidur doanya begini, malam ini aku mau tidur Tuhan. Aku katakan tidak ada mimpi yang bukan berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Aku tutup semua celah dan aku hanya izinkan aku ada di dalam hadirat Tuhan 100%. Jadi caranya seperti itu. Kalau enggak kecolongan, setan bisa nipu. Karena karunia mimpi itu setan bisa nyusupin. Ya, bisa nyusupin. Apalagi kalau kita pemula, kita belum belajar peka, maka kita akan terintimidasi. Oke? Ini karena malam ini kan dasar karunia, besok persempit, hanya nubuatan. Ya, malam ini karena dasar karunia biaya ketahuan. Baru 5 menit saya kasih Bapak Ibu, tapi 15 menit. Termin ketiga, yang sudah tanya jangan tanya lagi. Kasih kesempatan kepada orang lain. Harusnya kalau kasih kesempatan tadi langsung tanya 2 kali, tanya langsung. 4 orang bangkit berdiri. 3. Dan sebelah sini nggak ada sama sekali dari tadi, cuma 1 akun. Yang sini yang belum selesai saya doain saudara, berarti penuh dengan karunia. Pak, saya perkenalkan, saya Febri. Saya mau tanyakan, tadi ada karunia bermarifat dan bernubuat. Itu perbedaannya apa ya? Marifat bernubuat. Ya. Jadi bernubuat itu begini. Bernubuat itu adalah pernyataan yang Tuhan kasih kepada seseorang. Itu nubuatan. Ya, nubuatan itu kan prophesy. Jadi perkataan yang Tuhan taruh di dalam seseorang, digerakkan oleh perkataan Tuhan untuk menyampaikan kepada seseorang. Sekelompok orang, satu kota, atau bangsa-bangsa. Apa itu marifat? Marifat itu seperti sebuah gambaran. Ada sebuah gambaran, misalnya saya doain Anda, tuh saya lihat saudara, lihat dirinya begini. Saya lihat kamu tadi sebelum datang di sini, kamu makan bakso. Terus saya sampaikan itu. Saya sampaikan dalam perkataan. Sepertinya nubuatan, tapi itu marifat. Dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu begini, memberitahu nanti kamu misalnya misalnya berapa tahun yang lalu kamu pernah begini, kamu sekarang akan begini, ke depan akan seperti ini.
Jadi dalam sebuah nubuatan, kalau orang tajam, selalu rangkai itu. Marifat, selalu pengetahuan, bahkan nubuatannya datang di situ. Jadi kalau saudara ikut lihat setiap, misalnya Tuhan kasih sesuatu kepada saya, selalu ada marifatnya, ada pengetahuannya, ada nubuatan yang pure yang itu Tuhan kasih Tuhan. Biasanya yang Tuhan kasih itu adalah direction-nya dia, itu kebutuhan dia hari itu. Sebuah nubuatan, karena pertanyaan dia sudah beberapa tahun yang Tuhan bahas gitu dia. Tapi marifat itu adalah, kamu lakukan apa yang tadi? Kamu sedang lakukan apa tadi? Kamu lakukan seperti Tuhan bilang untuk siapa? Untuk Nathanael. Sebelum kamu ketemu aku sudah lihat kamu di bawah pohon. Itu apa? Marifat namanya. Nathanael, kau sudah tahu? Ya. Apakah kamu percaya kepadaku karena aku katakan sebelum kamu ketemu aku sudah lihat kamu di bawah. Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Misalnya tadi seperti ibu ini. Ibunya ngomong, ibu siapa? Mandi tadi ngomong. Langsung Tuhan kasih tahu, dia punya persekutuan, ada persekutuan doanya. Saya lihat dia didik, ada begitu banyak orang, ada orang-orang yang dia bina, gitu kan. Langsung marifatnya itu kan keluar. Makanya saya bilang tahan. Dikasih off dulu karena saya lagi kasih saudara tahan. Kalau enggak itu mengalir terus. Kalau enggak dikasih off nubuatannya, saya yang ngomong terus, Bapak Ibu nggak bisa ngomong. Jadi ada yang dikasih off karena karunia Roh Kudus itu kan ada spirit of control-nya. Betul? Ada penguasaan dirinya. Makanya tidak berlanjut, nanti selesai baru saya doa, baru nggak apa-apa mengalir. Tapi ini waktunya Anda bertanya, kapan lagi saya kasih Anda bertanya. Kalau saya lagi khotbah, Anda bertanya, saya doain Anda kelepasan. Febri bisa ya? Sorry, langsung saya jawab tadi. Ada lagi? Oh, AI. Oh, Bapak. 4 orang. Kalau 5 off dulu 1. Kita masih punya 5 menit nanti. AI tanya. Jangan cerita AI. Tanya. Jangan cerita. Tanya, ya. Kalau waktu berdoa itu dikasih tahu sama Tuhan mengenai ini akan terjadi seperti ini. Ini akan terjadi seperti ini. Dan saya itu takut untuk mengutarakan itu semua. Jadi saya cuman pertanyaannya AI sama satu teman dan itu semua terjadi. Betul, pertanyaannya itu karunia apa? Itu karunia. Karunia yang AI punya seperti tadi, karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Jadi Tuhan tunjukkan kepada AI apa yang akan terjadi nanti ke depan. Iya. Namanya karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Makanya para dukun meniru karunia itu. Dia coba, bahkan dia nggak pernah sikat gigi 6 bulan, dia sumbur-sumbur. Lalu Bapak Ibu juga kasih muka Bapak Ibu. Nah, apa untuk diberitahu oleh Tuhan itu apa perlu saya sampaikan? Ya, harus. Kalau AI tidak sampaikan, maka karunia itu diambil, dikasih ke saya semua. Tapi kan saya takut. Gitu loh, tidak menyampaikannya. Jadi pertanyaannya takut. Kalau AI takut, maka maksudnya gini, ada orang yang dikasih karunia tapi masih terikat. Karena 1 Timotius 1 ayat 7 berkata Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi takut itu tidak ada di dalam dimensi alam roh di mana Tuhan ada, itu nggak ada ketakutan. Jadi nggak boleh takut. Iya, tapi yang disampaikan sama Tuhan itu urusannya besar-besar. Jadi saya ini berita ini, betul. Kata-kata pengetahuan itu selalu masa sih selalu begitu. Jadi selalu seperti itu. Tuhan itu selalu bilang nih, kamu akan jadi begini, kamu akan jadi begini, kamu akan jadi begini. Kita itu Tuhan. Kan begitu. Jadi kalau Tuhan ngomong yang besar-besar, karena dia besar. AI lakukan yang kecil-kecil saja. Betul? Bisa ngerti ya? Ya. Betul. Next. Perkenalkan, nama saya Rosi. Saya ingin bertanya. Siapa? Rosi. Ya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana melepaskan perjanjian setan. Karena waktu itu, karena teman saya bilang ke saya itu, Ros, saya pengen dilepaskan semua yang menurut saya. Maksudnya apa gitu kan?
Iya, saya tuh sering kesurupan. Saya sering kesurupan dan mesti sakit-sakitan kalau habis maghrib gitu kan. Kan saya kan bisa lihat, saya lihat itu kayak ada sebuah benang yang apa ya, kayak benang itu kayak ada kayak satu apa sosok roh atau apa gitu, itu yang membelenggu ya. Gimana cara untuk melepaskan? Kalau seperti itu, kamu ajak ambil orang ketemu Bapak Gembala. Perlu dikonseling. Ya, perlu dikonseling, panjang ceritanya. So begini, konsep sederhana saya jawab Anda. Ketika seseorang datang dengan masalah, maka dia sudah datang dengan buahnya. Jangan selesaikan buahnya. Karena prinsip pelayanan kelepasan itu jangan selesaikan buahnya. Dia datang sudah terikat dengan kuasa kegelapan, jangan usir buahnya. Dia sudah datang dengan drugs, perjinahan, jangan usir roh perjinahannya, cari akarnya. Ya, betul. Karena nanti 1 tahun lagi akan kembali lagi. Ya. Makanya tidak pernah selesaikan masalah. Ya, ini panjang. Gitu. Karena saya lihat tuh, dia tuh kayak apa ya, punya keturunan gitu. Ya, panjang. Ya, bilang ke dia cari Bapak Gembala di sini. Ya, kalau yang itu butuh konseling. Amin. Amin. Next. Saya itu kalau dalam berdoa dalam bahasa roh itu kadang-kadang misalnya kita doa dalam bahasa roh kayak orang laksana, tapi kadang-kadang suara itu bisa kalau di sini berarti depan terus tinggi. Itu suaranya berubah. Bahasanya saya pernah dengar ada 3 atau 4 bahasa, pernah seperti bahasa Jepang, ada seperti bahasa Afrika, terus ada bahasa yang lain gitu. Bahasanya berbeda. Pertanyaannya? Perkaranya apa itu sebenarnya? Terus yang kedua, saya kalau pagi-pagi bangun, pagi jam berapa bangun, saya cuma mikir berdoa dalam hati bersyukur pada Tuhan. Tiba-tiba dikasih referensi ayat, misalnya ayat ini, terus ada referensinya banyak gini. Ini harus ditulis, kalau nggak ditulis lupa. Ini rasanya pengetahuan firman Tuhan yang begitu dalam, yang original, yang belum pernah dikhotbahkan atau di YouTube atau di mana belum pernah dengar. Tapi rasanya urutannya itu suatu statement yang bagus sekali, referensinya bisa muncul banyak ayatnya gitu. Oke. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya itu karunia apa yang satu dan kedua itu? Yang kedua, yang pertama adalah karunia yang Tuhan kasih ke Bapak itu adalah karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh itu ada 2 jenis menurut Alkitab. Bahasa roh Kisah Rasul pasal 2 dan bahasa roh 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14. Bahasa roh Kisah Rasul pasal yang kedua adalah bahasa roh yang ketika 120 murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka berkata-kata dalam 70 bahasa. Dan itu bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Jadi mereka berkata-kata itu ada bahasa China, ada mungkin bahasa Arab, ada mungkin Spartia, ada mungkin Turki. Jadi bisa dimengerti, padahal ini nelayan semua. Ini orang-orang biasa. Kok bisa berkata-kata dengan, makanya Bapak tadi berkata-kata bisa bilang China, tadi bisa bilang. Saya nggak tahu, cuma kan Iya betul. Tadi bisa bilang Jepang dan sebagainya kan. Itu bahasa. Jadi itu namanya karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Dan suaranya bisa kuat dan tidak seperti bisa keluar dari sini. Ya. Dan itu nanti bisa tinggal kuasai suaranya. Karena itu karunia. Tapi Bapak mesti minta karunia tadi. Salah satu karunia menerjemahkan. Terjemahkan bahasa roh. Makanya ada karunia yang berikut adalah karunia pengajaran. Ada karunia pengajaran. Orang pengajaran itu lihat Alkitab, langsung tuh urut tak semua itu langsung udah tertata semua. Betul? Langsung seperti, kalau saya lihat Alkitab, saya lihat dalam sisi nubuatan dan khotbah dengan sisi yang berbeda. Yang orang pengajaran nggak bisa lihat dari sisi mana ini orang khotbah. Orang pengajaran enggak, dia akan lihat dari sisi. Bapak satu saat akan dipakai dalam pengajaran. Tapi pengajaran Bapak akan menjadi pengajaran yang sangat-sangat dalam karena terimanya langsung dari alam roh. Jadi itu mesti pertajam. Ya Pak ya? Itu namanya karunia dasar. Temukan karunia dasar, lalu bangun di situ, pertajam di situ. Nanti ekspresinya Tuhan tambahkan. Nama saya Daniel. Daniel yang mana Pak? Daniel yang mana ini? Daniel Salim. Oh yang bukan di Gosinga dulu? Oh iya. Saya pernah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan dari luar. Itu pada bulan November yang lalu, bahwa saya akan dipakai Tuhan dan tahun ini, saya lupa bulan Februari atau Maret ini akan terjadi sesuatu yang besar dalam hidup saya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa nubuatan itu sudah terjadi, padahal jujur saya juga lupa kapan ininya gitu. Jadi dan saya belum merasa
terjadi gitu. Dan kita mau mengetahui itu sudah terjadi atau akan terjadi itu bagaimana? Sebenarnya ini pelajaran besok sebenarnya. Tapi karena pertanyaan Bapak saya jawab. Iya. Nah, Bapak duduk, Pak. Ingat bahwa sebuah nubuatan diberikan kepada seseorang selalu ada syaratnya. Selalu ada syaratnya. Kalau kamu lakukan ini, baru kamu dapat ini. Buat ini, baru kamu dikasih ini. Jadi tidak ada nubuatan yang langsung terjadi secara otomatis tuh. Nggak ada. Kalau terjadi secara otomatis, maka firman Tuhan ini adalah roh nubuat. Maka sudah terjadi juga kepada orang berdosa. Sudah terjadi kepada orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa. Tidak, semua sudah terjadi kepada mereka. Tapi kenapa nggak terjadi? Tuhan bilang bukan karena telingaku kurang panjang, bukan karena tanganku tidak mau menolong, tapi yang memisahkan dosa. Berarti ada kehidupan yang harus selaras, yang satu tune dengan hatinya Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran. Lakukan yang Tuhan mau. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bahwa setiap kali nubuatan dilepaskan, maka beroperasi dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu yang sudah lewat, masa kini yang sedang kita jalani, dan masa depan yang belum terjadi. Bagaimana supaya sebuah nubuatan itu terjadi? Caranya kita harus menghidupi nubuatan itu. Menghidupi atau melakukan nubuatan itu. Karena nubuatan ada syaratnya. Makanya Bapak Ibu dengar nubuatan selalu gini, Tuhan akan begini, tapi kamu harus begini. Ada syaratnya, dan syaratnya itu adalah kamu datang cari Tuhan, kamu disuruh doa dan puasa, kamu disuruh ngampuni orang, kamu disuruh sabar. Ada bagian kita yang kita lakukan. Jadi bagian yang kita lakukan itu sedikit simple yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan tidak bilang begini, kamu harus bertapa 7 malam, 7 siang di tengah hutan rimba dan tidak mandi dan sebagainya. Wah, itu nggak ada tuh. Tuhan sudah kasih hal-hal yang simple kepada kita, tapi kita gagal. Lalu kita cuma tuntut hal-hal besar. Bisa jelas, Pak ya? Jadi, begini, sebuah nubuatan akan terjadi atau tidak terjadi, itu tergantung respon dan sikap kita. Karena dari pihak Tuhan nggak ada masalah. Kita yang selalu bermasalah. Maaf Pak, berarti itu nubuatan itu bisa terjadi dalam hidup kita atau tidak bisa terjadi? Bisa terjadi ketika respons kita benar. Ketika respons kita benar. Bisa jelas Pak ya? Berarti bukan satu kepastian yang tergantung dari kita ya, yang tidak gini. Semua yang datang daripada Tuhan itu ya dan amin. Apakah kita mengamini atau tidak? Kita percaya atau tidak? Pertama, kalau kita percaya pasti kita menghidupi nubuatan itu. Kalau kita mau hidupi nubuatan itu, kita nggak mau gosipin orang, kita mau hidup dalam perzinahan, kita nggak mau mabuk-mabukan, kita nggak mau lakukan dosa, kita mau hidup untuk tujuan nubuatan itu terjadi. Nah kalau kita nggak bawa hidup, yang saya katakan menghidupi nubuatan itu ya, itu cuma sesuatu yang menyenangkan telinga. Bisa jelas? Ini Pak ya, saya ini sebagai pembahasan Pak aja Pak ya. Terus saya ini digerakkan Tuhan untuk mendoakan orang-orang sakit, orang-orang bermasalah Pak. Pada saat saya mendoakan orang-orang sakit terjadi mujizat ya Pak ya. Oh ya, terjadi mujizat. AI, jangan cerita ya. Gini Pak, maksud saya setelah saya melakukan apa yang Tuhan mau, saya ditambahkan Pak karunia. Ya. Nah saya cuma tanya, karunia ini yang saya dapatkan adalah karunia menulis. Nah itu Pak. Wow. Nah, jadi setiap malam itu saya bangun jam 3 sampai kadang 3 jam, kadang 2 jam saya hubungan terus sama Tuhan dengan berdoa pujian. Itu saya dikasih karunia seperti misalnya gini Pak. Orang itu punya masalah ya Pak ya. Sebelum saya ke sana, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, orang ini seperti ini. Bagaimana saya melayaninya caranya? Tuhan kasih tunjuk dengan tulisan. Jadi saya nulis itu saya nggak pikir, tangan saya aja yang nulis. Dan setelah hasilnya saya lihat, loh kok panjang ya? Yaitu Tuhan kasih. Pertanyaannya Ai. Terus akhirnya Itu langsung pertanyaannya aja Ibu. Enggak, hasilnya saya berikan kepada orang itu. Oh, saya nggak kenal orang itu. Akhirnya orang itu bilang, bener Ai, apa yang Ai tulis ini sama dengan kehidupan saya, dengan segala masalahnya. Tapi saya tanya tentang tulisan ini loh, karunianya apa gitu loh Pak. Ya, oke. Oke, Ai. Kadang-kadang dikasih firman juga waktu saya nulis. Saya jawab ya, Ai. Ya. Sudah tahu saya. Pertanyaan sudah tahu. Ya. Terima kasih, Ai. Jadi ingat bahwa Tuhan itu bisa pakai cara apa saja untuk bicara kepada seseorang. Ada orang yang tidak pintar bicara, tapi tajamnya di tulisan.
Saya pernah punya satu orang teman, itu kalau khotbahnya tuh Anda ngantuk. Saudara-saudara, malam ini. Bayangkan itu saudara. Jadi orang kaget saudara ya. Tapi tulisan buku-bukunya luar biasa. Buku-bukunya luar biasa. Itu orang-orang, kalau saya bilang namanya, beliau orang dari sini. Tulisannya sangat tajam. AI saya lihat bukan pintar bicara, pintar tulis. Kalau nggak disuruh berhenti, ngoceh terus. Berarti kan khotbah. Gitu ya. Jadi, ayo gini Mas. Pertanyaannya karunianya apa? Ya, itu namanya nubuatan dalam versi tulisan. Memberitahu seseorang dalam bentuk catatan. Makanya tadi saya katakan begini, karunia nubuatan itu ada spesialisnya. Nubuatan ada spesialisnya. Spesialisnya ada yang ngomong, ada yang juga spesialisnya ada pengetahuan masuk, marifat masuk, ada juga yang bentuk dalam tulisan. Ya. Ada kalanya saya nubuatin seseorang dan ada kalanya Tuhan perlihatkan orang itu tuh lagi bentur-benturkan kepalanya ditembak. Ketika saya kasih tahu langsung terjadi kelepasan. Jadi nubuatan dalam bentuk di dalamnya ada kelepasan. Nubuatan di dalamnya ada kesembuhan. Ada kalanya saya nubuatkan orang, kemarin saya KKR di Ambon tanggal 7 sampai 10, nubuatkan orang, itu kakinya keluar. Saya yang nubuatan juga kaget mundur. Hah? Karena bukan saya. Tuhan lakukan itu kan begitu. Jadi ada spesialisnya. Jadi pertanyaannya, dasar nubuatannya apa? Itu bernubuat dalam bentuk tulisan. Tulis terus AI. Sekarang jangan tulis di sini, tulis di iPad. Kirim ke email. Supaya jangan habisin kertas AI. Ya, Indonesia tidak boleh tebang pohon lagi. Ya, sekarang di iPad. Oke AI, kirim ke email. Ya, kasih tahu kepada mereka, itu cara Tuhan bicara. Bisa AI tahu nubuatannya, tahu panggilan dasar pelayanannya. Tapi saya kan AI bukan cuma tulis. Kalau nggak bisa diberhentikan juga menjadi perkara. Oke, kita sudah selesai malam ini. Masih ada satu ya? Oh. Oke. Masih ada waktu besok. Nah, terima kasih Pak, mau tanya. Nggak bisa berhenti kalau jawatan. Yang di 5 jawatan ya. Kan ada guru. Bedanya apa Pak? Guru dengan karunia mengajar. Ya. Terus yang kedua, apakah karunia itu bisa berkembang atau bertambah Pak? Ya. Atau bisa juga hilang gitu? Bisa nggak karunia itu? Makanya tadi bahasa saya ekspresi itu artinya bertambah. Ekspresi itu artinya karunianya bertambah. Makanya prinsip talenta, dikasih 1 talenta, setia dengan 1 talenta, setia dengan 2 dikasih 4, setia dengan 5 dikasih 10. Yang 1 cuma pegang saja, dimarahin, bahkan dihukum. Kan prinsip karunia juga sama. Kita punya karunia dasar, ketika kita nggak urus, maka satu saat diambil, diberikan kepada yang punya. Amin. Makanya jangan berharap terus kepada seseorang, nanti karuniamu diambil, dikasih ke orang itu. Yang berikut pertanyaannya, bisa hilang nggak? Bisa hilang. Karena itu gift. Ketika Anda berdosa, hilang karunianya. Amin. Mungkin Anda masih bisa tetap bernubuat, karena Anda paksa sekalipun Anda berdosa, tapi pengurapannya sudah diambil. Mungkin Anda masih bisa doain orang sakit, tapi pengurapannya sudah diambil. Anda cuma lakukan secara dengan kekuatan manusia. Sudah tidak lagi secara rohani. Betul? Bisa berkembang, sangat bisa berkembang. Ya. Dan bisa hilang. Kalau tidak diurus dengan baik. Karena namanya gift. Terus bedanya guru dengan karunia mengajar? Beda dengan guru dengan karunia. Guru adalah jawatan. Guru adalah jawatan. Pertama, guru adalah jawatan atau karunia Yesus Kristus. Sedangkan mengajar itu adalah karunia Roh Kudus. Itu sudah beda. Beda karunia Yesus Kristus, beda karunia ini. Bedanya di mana? Kalau guru, dia adalah induk. Sedangkan pengajaran itu adalah bagian daripada guru. Misalnya, seorang guru pasti ngajar. Yang mengajar belum tentu guru. Ya, betul. Bisa jelas? Bisa jelas?
Guru pasti ngajar. Yang ngajar belum tentu guru. Saya ngajar anak saya di rumah, tapi saya nggak disebut dipanggil bapak guru oleh anak saya. Betul ya? Betul. Betul. Karunia juga begitu. Karunia juga begitu. Makanya kalau di jemaat ada kalanya saya waktu-waktu tertentu saya katakan gini, hari ini saya nggak profet bagi saudara, saya ngajar saudara. Seperti malam ini, ya. Seperti malam ini, saya pengkhotbah saudara. Disuruh ngajar, saya capek nanti badan saya. Tapi karena malam ini sesuatu yang harus ditaruh fondasi untuk ini, maka kita malam ini lihat teachingnya jalan. Betul? Lihat teachingnya jalan. Makanya kalau nanti besok kita akan kupas begitu banyak, ya nanti ada kita kasih waktu begitu banyak, jam 9 besok hari sampai jam 1 dikasih tolerir sampai jam 2 ya, tergantung perut, kalau sudah bunyi kita berhenti ya. Pak, berarti kalau dalam jawatan kita ngelihatnya gimana kalau itu jawatan ini jawatan ya Pak, dia tuh guru bukan nabi, dia tuh guru, ngelihatnya gimana? Ya pengakuannya di gereja lokal, pengakuan di gereja lokal. Misalnya Bapak Gembala bilang ini guru kita, pengurapannya itu kan menentukan, seorang bapak itu menentukan karunia jawatan. Amin. Dan itu diakui. Makanya tidak bisa liar-liar di luar lalu akui diri, nggak ada. Karena begini, nanti besok saya akan jelaskan karunia tanpa karakter itu parah. Makanya besok kita akan belajar keseimbangan antara karunia dan karakter supaya kita jangan jadi penyesal. Haleluya. Amin. Oke, saya pikir sesi ini tutup. Sesi ini selesai. Besok kita akan masuk di sesi yang lebih dalam lagi. Haleluya, bangkit berdiri.